Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ketemu mitra Mas Yagno Media Vista dimanapun Anda berada. Untuk kali ini saya akan mencoba menampilkan video tentang seorang yang membangun bisnis dari orang biasa mampu membangun bisnis luar biasa. Tujuan saya adalah untuk menginspirasi kadang mitra semuanya yang ingin berusaha untuk membangun satu usaha. Jangan takut, tetap semangat. Meskipun satu orang biasa saja itu bisa membangun bisnis yang luar biasa. Kami baru saja mengikuti sebuah pertemuan dengan beliau yang bisa menjadi contoh untuk kita tiru. Seorang pengusaha sukses pendiri Rocket Chicken namanya Pak Nurul Ati yang memberikan tip-tip bagaimana untuk membangun sebuah bisnis menjadi bisnis yang luar biasa. Selamat mengikuti. Kalau tak kenal maka tak sayang. Saya Nurul Ati. Nama yang serba putri, tapi saya cewek tulen ya. Anak-anak saya ada 3. Saya juga nggak ngerti ya, nama saya kok putri semua, cewek semua. Itu sebenarnya tahu setelah saya SMP kelas 3 ujian negara karena saya SMP-nya 17 Agustus Pak. Mungkin Bapak nggak tahu ya, karena sekarang sekolahnya juga nggak ada. Full AC waktu itu. Tahu itu di Pelonggo kan? Betul, Iya, guru saya ngajar di sana. Siapa? Sudaryanto. Pak Kosim itu Pak. Wah, kan banyak gurunya, mungkin nggak ngajar. Di situ saya tahu karena saya hidup ke SMP negeri yang jaga itu dari guru-guru negeri. Si Nurul Ati makan di Rocket Chicken seumur hidup selagi Rocket Chicken masih ada. Gak ada. Kalau Nurul ada, aku gak ada ya. Nurul buat pasaran ya. Oke, mohon maaf Pak. Benar, ada nggak yang namanya Nurul Ati? Atau Ati saja boleh nggak? Gak boleh Bang. Moderatornya ngeyel. Saya bersyukur lulus. Saya telah punya usaha ini berapa kali diundang. Guru saya tinggal 1 di sana yang saya rawuh, bahkan diminta milaknya SMA Al Kudus, minta mengundang Habib saya sowan kepada Habib dan beliau mau rawuh dalam acara milad SMA. Saya masih senang banget diundang SMA tersebut. Dan setelah lulus saya cukup lama. Maka saya di lereng Gunung Tandang memang cukup jauh, perjalanan kaki tiap hari dari Jalan Pemuda sampai GRI Bukaan. Bapak tahu ya pasti itu cukup jauh ya Pak, lewat pasar Johar. Saya lama juga di Semarang. Oh gitu. Ya. Dan saya dapat motivasi, dapat bikin semangat karena saya diejek. Satu diejek tetangga, lu kerjanya apa sih, itu kan ngepel. Oh iya, nggak apa-apa. Bahkan saya waktu itu depannya itu aku bang, betul ya Pak, depan dulu kan Golden, depannya kan kampus aku bang. Saya pakai topi ikut diejekin 4 mahasiswa. Kalau di sini tidak ada ya, di sana waktu itu. Saya ngepel diinjek-injek. Saya ngepel diinjek. Mas, emang dingin? Emang panas ruangan dingin kok pakai AC? Lucu ya pakai topi ya. Ya, saya itu kerja kalau saya nggak pakai alma mater ini dikeluarin. Ngapain musim saya? Saya bilang itu. Saya tidak minta Anda. Mas kalau berani ambil silakan. Kalau saya nggak pakai uniform ini, saya dikeluarin, bahkan gaji saya penghasilan dari mana? Walaupun 1 bulan itu hanya 25.000. Ya nggak cukup ya Pak. 25.000 cleaning service. Gila Pak cleaning service, saya bilang gitu. Teman saya yang di luar kan tempatnya banyak preman waktu itu. Lalu maju kalau salah, kalah nanti saya maju, saya ambil teman-teman saya. Tapi kamu nggak usah ikut, biarin lah. Maka
Anda beruntung, Anda bisa kuliah, orang tua bisa memulai kuliah Anda sangat beruntung, tapi belum tentu di kemudian hari siapa yang beruntung. Kalau saya kepengen memaksa orang tua saya untuk kuliah, mungkin bisa, walaupun orang tua seorang petani dan tukang batu. Kalau nggak pesawat, sebagai tukang batu. Nah, belum itu. Tapi di kasir ke supervisor yang paling lama. Kenapa kok paling lama? Saya nggak lulus padahal karyawan teladan. Saya tanya ke atasan saya, Pak, kenapa saya nggak lulus? Karena saya itu sebagai karyawan teladan. Jawabannya gini, Bro, kenapa kamu nggak lulus? Makanya saya tanya, Pak, kamu nggak bisa senyum. Apa hubungannya? Kayaknya nggak ada ya. Saya potong ayam paling cepat, bikin mayonnaise paling cepat, ngepel paling bersih. Kata teman saya itu kalau saya habis ngepel tiduran di lantai, terserah. Ini kayak masjid bersih banget tanpa minyak kami. Kok nggak lulus? Kamu nggak bisa senyum. Oh iya, biasa belajar senyum. Tapi benar pepatah orang Cina. Sebelum buka toko, sebelum bisa senyum jangan buka toko. Artinya keramah-tamahan. Nah, kalau kita buka restoran, kita buka toko, nggak bisa senyum, sapa, salam, takut semua. Sampai profit waktu itu area saya. Nah, prinsip saya adalah apa yang saya lakukan, kunci adalah disiplin. Kunci saya adalah disiplin karena didikan saya dari orang tua saya adalah disiplin. Setiap pagi seperti dijadwal, bangun subuh sebelum subuh bangun, setelah subuh nyapu keliling, rutinitas jam sekian harus makan. Begitu telat saya didiamin. Saya mendingan dipukul orang tua saya daripada didiamin, lebih sakit didiamin. Jam sekian harus belajar, padahal orang tua saya nggak bisa membaca menulis. Yang ngajarin siapa? Maklum ya Pak, kalau nilai saya belajar yang merah. Saya kira teman-teman sini ya sangat beruntung bisa kuliah, tapi lulus apa? Kuliah. Ada di mana Pak? Jadi jenjang karir saya bisa naik tuh. Pendidikan SMP aja bisa area manajer, kenapa kamu nggak bisa? Kalau seandainya kamu nggak bisa ke jenjang lebih tinggi, bukan manajemen yang menghambat, tetapi dirimu yang menghambat. Apapun yang ada, kalian tekunin. Ibaratnya kita sakit, masuk angin, dikerokin, gimana nggak bawa ke rumah sakit, gimana? Apapun yang ada adalah kita nikmatin, kita syukurin bahwa semua ada hasilnya. Dan dia belajar, sekarang posisi sebagai area manager. Dari itu tadinya ada pendidikan SMP bisa juga. Kenapa? Saya sangat mensupport tim saya, staf saya, teman-teman saya. Harapan saya bekerja sambil belajar, bekerja sambil sekolah. Kalau itu pendidikannya lebih baik, efeknya akan ke perusahaan lebih baik. Itu. Saya punya ya impian ya. Kalau impian itu kan yang lebih baik, yang lebih besar ya. Saya bukan seorang pendidik. Ya Allah, moga-moga waktu saya mulai dari mendirikan roket ini, saya kepingin mendirikan roket usaha sendiri, bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sekarang saat ini hampir 14.000. Saya bisa berbagi, saya bisa memikirkan ini. Dari hasil keuntungan saya sisihkan untuk dana ibadah. Itu harapan, impian-impian yang memang saya kepengen meraih. Dan tahun ini alhamdulillah impian saya satu terkabul lagi, yaitu sekolahan Madrasah Hidayah Nurul Insani, yang mana tahun ajaran pertama tanpa membuat banner informasi
penerimaan murid baru mendapatkan murid 40, dan saya target sehari-harinya harus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya kena bakunya. Saya nyiramin tanaman di depan sekolahan, anak-anak nyalamin saya, diajak ngomong bahasa Inggris. Kamu ngomong apa, Dik? Padahal aslinya itu jawabannya, apa kabar Pak Nurul? Gitu nggak tahu Pak artinya Pak. Maklum ya Pak. Maaf, sama-sama dari Jepara. kan kita sudah maklum semua, tapi kan luar biasanya itu. Nah mungkin saya penggal sedikit, ide awal dari nama roket itu dari mana? Ide nama roket itu sebenarnya kan saya dari CFC ya Pak, pengalaman sampai area manager 9 tahun. Posisi area manager masih jualan pisang goreng tahu Sumedang di sampingnya Pamela 7. Keren tak Pak? Saya dikuncikan itu sebagai direktur Pak. Dikuncikan sebagai direktur, saya merangkap area manager, direktur, owner pisang goreng. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong? Mungkin orang melihat bahwa saya tidak berhasil dalam menjual tahu Sumedang pisang goreng, tetapi menurut saya sangat berhasil. Bukan berhasil di materi, tetapi berhasil di mental. Bagaimana saat paling posisi di bawah, saya merasakan anak 9 bulan kembar, saya harus jualan pisang goreng tahu Sumedang dengan gendong dan troli. Bahkan ada pelanggan, Mas, anaknya selisih berapa bulan? Kok kecil-kecil? Kembar Bu. Masih tanya lagi, Mas, ini selisihnya berapa bulan sih? Kembar Bu. Sambil goreng, tanya ketiga saya bentar, Bu, tahu nggak sih ini kembar ini? Benar kan ada. Mungkin ada orang yang kesel juga gitu loh. Kan malu kalau selisih. 9 itu berapa bulan? Ya, 9 itu katanya berapa bulan? Tetangga saya ada yang 9 setahun 2 kali gitu loh. Nah, di situ saya berhasil. Posisi 2. Tapi saya waktu itu sebagai direktur di Quick Chicken, saya mendirikan Quick Chicken mulai dari Demangan sini dengan modal 45 juta. Dan masih posisi area manager ini sangat berisiko. Tapi saya punya kartu as, di mana di perusahaan PT Pionerindo saya area manager the best profit. Saya dikasih modal almarhum Pak Yono yang timurnya Hotel Matahari, Giva Hotel itu, Pak Bedi yang di tempat di Jakarta. Ron, kamu bikin fried chicken berani nggak? Siap. Modalnya cuma 45 juta. Tak cariin peralatan baru bekas semua. Dari sampingnya di Britus itu bisa waktu itu kemarin sampai 700 sahabat. Tapi saya mau fokus, mau ngurusin, tapi dengan syarat satu, kesejahteraan. Keputusan mau buka mau tutup di saya, tetapi kontrol dari Bapak. Ada dana ibadah, ini salah satu untuk kesejahteraan. Syukur-syukur kedepannya bisa yayasan. Tapi 2009 saya mulai goyang. Sekitar 22 cabang, waktu itu untungnya 4 miliar. Saya minta umroh. Kok keberatan? Goyang saat itu saya sebetulnya sangat bersyukur. Di situ gaji saya 15 juta. Pendidikan SMA loh di Jogja. Cuma Bapak bagaimana? Dan saya punya saham 8% Januari Februari itu dapat sangat lumayan. Itu saya keluar Januari Maret 3 bulan itu saya dapat jasa 8% itu
kenang-kenangan ini sampai saat ini masih ada, yaitu mobil Fortuner 2010. Dijual nggak boleh, dipakai nggak ada yang mau, Mubazir gitu ya. karena memang manual ya. Tapi alhamdulillah kemarin buat ngantar umrah teman-teman dari Jogja ke Semarang ada yang pakai. Bisa kita pakai nanti. Itu katanya mau dimuseumkan. Kalau bisa museum itu adalah cikal bakal kita harus mengenang gitu. Nah, saya sangat bersyukur, tapi jiwa ini berontak. Saya harus keluar, saya harus bebas lagi. Saya setengah bebas, belum bebas sepenuhnya. Akhirnya saya putuskan saya keluar. Jadi saya bikin Rocket Chicken itu dalam waktu 1 bulan, karena udah banyak pengalaman. Siapa tekun pasti tekan. Prinsip saya gitu. Saya dari cleaning service sampai area manager saya tekunin. Dan nama ini jangan bilang-bilang ya Pak, kalau dapatnya dari mana gitu. Rocket Chicken itu dapatnya dari kamar mandi. Biasa. Kamar mandi membawa berkah. Iya, kamar mandi bawa berkah. Kenapa Pak? Bapak tahu Sungai Klongbo ya? Itu kan dalam. Buat cari wangsit bisa berendam. Tapi kalau saya di Duko Sidomoyo itu sungai saya, sungai sampai rumah saya itu kecil Pak. Kalau buat nyari wangsit, kalau zaman dulu Bapak kan nyari wangsit kan di sungai berendam gitu. Biasanya di Bondo. Nah, itu di Bondo bisa. Ya di situ saya memang bingung. Saya putusin keluar, tim saya 7 orang ikut keluar. Pak, saya ikut kemana? Ikut Bapak. Ikut kemana? Ikut keluar. Mau kemana? Mau ikut Bapak. Mau kemana ikutnya? Ya Bapak mau kemana? Saya ikut. Bingung. Kamu jangan sembarangan. Kamu sudah punya anak istri. Kamu udah gaji 5 juta loh. Jawabannya, kalau memang nggak boleh, saya tak cari kerja yang lain. Saya selama ini dididik Bapak dari CFC, dididik saya ya. Dari CFC sampai saya jadi area manager, saya dari cleaning service sampai area manager, Bapak udah keluar, saya gabung di Quick Chicken. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, kita cari malah gitu. Ya terserah. Akhirnya saya putusin, Mas, kalau kakak saya 9 bersaudara, kakak saya almarhum 68. Mas, saya mau keluar, mau kemana? Ikut kerja Mas, karena waktu itu rekanan KRL sampai di Indonesia. Emang kamu becus kerja? Jawabannya bingung ya. Jawabannya gitu, karena memang nggak bidang saya di listrik. Saya kayaknya punya kemampuan Mas, tapi nggak punya modal. Kamu nggak ngaca ya? Bahwa kamu tuh punya modal besar. Modalnya mana Mas? Emang modal selalu pakai uang? Lalu pakai apa? Pakai daun, bayar peralatan segala. Kamu adik satu-satunya sudah besar. Kalau orang Jepara itu gerang ya Pak ya. Jadi mau nggak gerang? Gerang itu Excel yang sudah karatan itu loh. Kena kolusi gerang. Itu nggak ngerti bahasa Jawa gitu ya. Jepara ya, Jepara ya. Gerang daplok. Iya. Kamu tuh sudah tua, mikir gitu loh. Modal itu tidak harus pakai uang. Jadi kakak saya waktu itu saya balik, Mas, saya punya kemampuan Mas. Saya punya ilmu, saya mau bikin fried chicken. Apa namanya? Rocket Chicken. Awalnya tadinya Royal Chicken, kok Royal sih? Onan saya kok jangan Royal dong. Nanti Pak Budi marah. Nanti kalau isinya 2. Demikian Kacang Mitra, mudah-mudahan video yang saya tampilkan kali ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan dukungan Anda, subscribe dan share. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.